Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekali? Jumpa lagi di channel Roma teman-teman ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait pernyataan Jokowi soal keberlanjutan pemerintahan, ya, seperti tongkat estafet, bukan pompa bensin yang dimulai dari nol, ya. Apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, kepemimpinan itu ibarat estafet, ya, yang jadi pertanyaan tentu saja yang juga ditanyakan oleh Jerry Masih, pengamat, ya, apakah maksudnya utang dan kesengsaraan rakyat mau dilanjutkan, ya. Kita ketahui meskipun sudah 2 periode, banyak sekali kebijakan yang tidak bisa mensejahterakan rakyat, bahkan cenderung, ya, hingga saat ini berbagai aspek, ya, yang bersentuhan dengan rakyat itu tidak mensejahterakan, bahkan ya membebani, ya, misalnya utang yang menumpuk dan ugal-ugalan. Nah, ini yang disampaikan oleh Jerry Masih. Apakah yang disampaikan kepemimpinan estafet itu utang juga harus dilanjutkan? Ini sesuai dilansir oleh rmol.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Republik Merdeka, kepemimpinan Presiden Joko Widodo diharapkan tidak berlanjut karena khawatir bisa timbulkan kerugian bagi masyarakat. Direktur Political and Public Policy Studies P3S Jerry Masih mengamati hasil kerja pemerintahan Jokowi yang berlangsung selama 2 periode tidak dirasakan masyarakat. Saya kira ada program yang justru merugikan rakyat, bahkan menyengsarakan rakyat, maka tak perlu dilanjutkan, ujar Jerry kepada kantor berita politik Rmol Sabtu. Menurutnya, pernyataan Jokowi soal keberlanjutan pemerintahan seperti tongkat estafet dan bukan pompa bensin yang dimulai dari nol tidak patut didukung. Pasalnya, Doktor Komunikasi Politik lulusan American Global University itu menyebutkan ada beberapa kebijakan Jokowi yang justru menguntungkan memodal daripada rakyat. Nah, ini ya yang gamblang kita rasakan. Jokowi gemar ngutang, ngimpor, dan sangat diharapkan berlanjut kebijakan itu pada sosok Ganjar Pranowo, kandidat capres dari PDIP. Bahkan IKN menjadi cita-cita Jokowi, jadi dia rela cawe-cawe, sindir Jerry. Jokowi menyampaikan soal estafet kepemimpinan nasional dalam acara peluncuran rencana pembangunan jangka panjang nasional RPJPN 2025-2045 di Jakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis kemarin. Kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet, bukan meteran pom bensin. Kalau meteran pom bensin itu dimulai dari nol, ya ini apa kita mau seperti itu? Ndak kan, kata Jokowi. Ya, itu ya sobat sekalian terkait dengan bagaimana apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi tentang pemerintahan itu yang diharapkan estafet, ya, bukan seperti pom bensin, ya, kalau kita ditanya mulai dari nol gitu, ya. Dan ini kita bisa kita bisa lihat realitas yang ada di lapangan. Apakah kepemimpinan Presiden Jokowi, kinerja Presiden Jokowi itu, ya, berhasil gitu kan? Kalau kita melihat misalnya yang paling nampak sering digemur-gemurkan jalan, pembangunan jalan itu, ya, masif, ya kita bisa lihat juga apakah pembangunan berjalan itu berdampak positif bagi masyarakat. Artinya ketika ada jalan raya tersebut, ya, bisa menurunkan harga barang karena transportasi mudah gitu, ya. Dan setelah beberapa waktu yang lalu, ya, dikulik terkait prestasi jalan raya yang begitu masif dibangun pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, ya, ternyata ketika dibandingkan dengan pemerintah Presiden SBY kalah panjang gitu, ya, kalah panjang sekitar 20 kali lipat, ya. Jadi apa yang dibangun oleh Presiden Jokowi, ya, mayoritas jalan berbayar, ya. Jadi tidak semua orang itu bisa lewat karena itu jalan tol, ya. Tetapi ketika kita memperbandingkan dengan pembangunan, ya, jalan yang dilakukan pembangunannya pada pemerintahan Presiden SBY itu ternyata, ya, data dari BPS lebih jauh lagi gitu, ya. Jadi lebih banyak kalau kita melihat jalan yang tidak berbayar, jalan yang bisa dilewati oleh mayoritas masyarakat,
tanpa perlu membayar itu jauh lebih panjang Presiden SBY. Nah, ini juga menjadi pertanyaan gitu ya, yang semula yang kelihatannya kita itu melihat Presiden SBY tidak begitu gembar-gembor, tetapi hasilnya ya pembangunan jalan itu lebih masif ya, yang ini harusnya lebih dibanding saat ini misalnya ya, iklan tentang bagaimana pembangunan itu terjadi terus-terusan ya, ternyata pembangunan itu berbayar ya bagi orang-orang tertentu saja. Nah, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi yang juga dikritik oleh Jerry Massey ya, Doktor Komunikasi Politik lulusan American Global University, menyebutkan kalau kepemimpinan itu disampaikan oleh Presiden Jokowi ibarat ya estafet gitu ya. Nah, ini juga perlu dipertanyakan ya. Dan orang kan pasti ya, presiden itu selanjutnya pasti akan melihat ya kebijakan-kebijakan itu apakah benar-benar mensejahterakan rakyat ya, menguntungkan atau tidak ya. Ya, misalnya kalau kita melihat bagaimana banyak sekali hal-hal yang sangat merugikan negara ya, misalnya utang ya. Utang dari awal sering pada saat awal-awal Presiden Jokowi menjabat kayaknya ya tidak akan ada utang yang begitu jor-joran ya, tetapi setelah akan selesai masa jabatan kita tidak mengira utang itu bisa menumpuk ya, sangat besar sekali ya. Sekarang itu 7.900 dan ini tidak pernah dibayangkan akan sebesar ini ya. Padahal peninggalan Presiden SBY itu 3.000 triliun ya, 2.800 hingga 3.000 triliun. Tapi setelah Presiden Jokowi ini memerintah dan hampir selesai 2 periode 10 tahun ini, itu naiknya gila-gilaan ya, sampai 7.900 ya triliun hingga saat ini, dan diperkirakan nanti hingga selesai itu ya, hitung-hitungan ya per hari itu 3 triliun ya hitung ya, dan kalau sampai selesai bisa diperkirakan sampai 10.000 triliun ya. Coba bayangkan 10.000 triliun siapa yang bayar? Kan pasti akan kembali kepada rakyat lagi yang bayar melalui APBN, dan APBN mayoritas dari pajak ya, dan kemudian rakyat itu sudah dipalaki dengan berbagai macam pajak ya. Jadi pajak ketika berbelanja baik di pasar lokal atau pasar modern semuanya sudah kena pajak 11% ya. Belum kenaikan BBM ini yang baru bisa terasa hingga saat ini ya. Uang tidak banyak beredar di tengah-tengah masyarakat, dan akhirnya ya kita sudah merasakan resesi itu sudah mulai terjadi. Barang-barang mulai tidak banyak yang laku ya. Jualan apapun itu sangat sulit sekali ya, karena aliran uang itu seakan tersendat ya. Pertama ya karena ada faktor lebih lebih preferensi menyimpan uang di bank ya. Kemudian juga tidak ada dorongan dari pemerintah untuk menggerakkan ekonomi gitu ya. Nah, kalau kita melihat zamannya Presiden Gus Dur misalnya, itu deploy money sampai berapa kali lipat ya. Itu yang disampaikan oleh pegawai ekonomi yaitu Rizal Ramli ketika daya beli masyarakat lesu ya, sama seperti saat ini ya. Bahkan saat ini mungkin lebih buruk ya. Apa-apa jualan tidak laku. Bahkan sekarang online yang digadang-gadangkan itu juga mulai sudah sepi. Dan masyarakat ya, jangankan untuk mendapatkan penghasilan, untuk makan aja kadang susah gitu ya. Dan itu juga pernah disampaikan juga oleh Presiden Jokowi, nyari uang sekarang susah. Bahkan S2 pun ada juga yang nyapu ya. Dan itulah kondisi sekarang yang harusnya kita ya dengan sumber daya alam yang memadai dan subur itu harusnya bisa mensejahterakan rakyat. Nah, itu masalah utang ya. Utang kita itu 7.900 dan itu belum utang BUMN ya. Apa yang disampaikan oleh misalnya Komisi 3 yaitu siapa gitu ya, menyampaikan bahwasanya utang kita itu
ya, tidak hanya utang pemerintah tetapi utang BUMN ya. Jadi kemudian tanggungan untuk membiayai hari tua TNI Polri. Jadi utang pemerintah 7.900, utang BUMN 8.400, kemudian tanggungan untuk biaya TNI Polri ya, hari tua TNI Polri itu 4.500. Jadi total itu 20.750 ya. Dan ini itu saja melebihi ya PDB gitu ya. PDB kita 19 hingga 20.000 triliun. Kalau undang-undang menyampaikan utang itu tidak boleh lebih dari 60% PDB. Nah, sekarang malah 100% gitu ya. Gimana coba? Jadi ini juga yang menjadi pertanyaan, apakah ini juga mau diteruskan ya, kebiasaan utang yang gila-gilaan, mengingat utang itu pada akhirnya yang bayar adalah rakyat, bukan presiden, bukan pejabat, bukan menteri, dan bukan yang lainnya. Bahkan utang dari BUMN yang sering tidak disampaikan itu juga gila-gilaan ya. Dengan adanya BUMN yang harusnya bisa menambah penghasilan APBN kita ya, justru BUMN itu bisa dibilang merugikan atau menjadi beban negara gitu ya. Utangnya gila-gilaan, siapa yang membayar kalau bukan dari APBN nantinya gitu ya. Nah, ada juga yang menyuruhkan kalau rugi terus ya, BUMN lebih baik dibubarkan saja gitu ya. Nah, kemudian kebijakan impor. Nah, ini impor juga gila-gilaan ya. Bagaimana kebijakan impor itu yang dulunya presiden sering menyampaikan ya untuk mengurangi impor, tapi saat ini ugal-ugalan ya. Misalnya impor beras ya. Kasihan ya para petani yang sudah mereka gegap gempita untuk menyambut karena panen raya, tetapi disambut dengan impor gila-gilaan dari beras negara tetangga, yaitu misalnya Thailand dengan harga murah. Akhirnya ya rugi gitu ya. Petani yang sudah akan siap-siap senang ya mendapatkan untung justru rugi karena sudah ada gambaran bahwasanya impor itu akan terus-menerus dilakukan dengan puluhan juta ton. Coba bayangkan ya. Maka tidak aneh jika petani itu ya lebih baik nggak usah jadi petani gitu, kalau nantinya itu pasti akan rugi terus ya. Dan juga ya hal-hal yang lain yang juga dicerabut dari ya pada saat pemerintah saat ini yang merosot drastis ya, yaitu IPK, Indeks Persepsi Korupsi, yang juga masif. IPK kita semulanya ada sedikit perbaikan setelah peninggalan Presiden SBY, yang semulanya SBY itu meninggalkan 34 ya IPK kita, Indeks Persepsi Korupsi. Nah, ada kemajuan ya, 2 atau 3 tahun yang lalu itu 40 ya, sempat nilainya 40. Nah, sekarang justru terjun bebas gitu ya, ugal-ugalan ya, dari 40 turun menjadi 38 dan sekarang turun lagi 34 ya. Apalagi setelah ada bongkar-bongkaran terkait korupsi gila-gilaan ya, saking gemasnya para aktivis itu menyampaikan markobar, mari korupsi bareng gitu ya. Jadi apa yang juga disampaikan oleh Pak Mahfud ya, kalau tidak dia ada institusi saat ini yang tidak lepas dari korupsi gitu ya. Jadi korupsi ini yang harusnya bisa menyebabkan kesengsaraan, kemiskinan, dan distribusi kekayaan tidak merata gitu ya. Korupsi bansos ya, 100 triliun ya konon yang pernah disebutkan oleh mantan penyelidik KPK, itu pun tidak dilanjutkan ya, terkesan kalau menyentuh pihak-pihak yang sangat riskan untuk dilakukan penyelidikan maka dihentikan ya. Kemudian korupsi yang dilakukan ya, korupsi benur ya, kemudian banyak lah gitu ya, yang kita itu miris dan bingung mau sampai kapan korupsi ini yang tidak henti-hentinya. Padahal korupsi ini ya sejak zaman reformasi ada harapan untuk ada perbaikan ya dengan adanya KPK ya. Justru yang terjadi ketika ada KPK ya, harapan untuk menurunkan ya tindak pidana korupsi itu menurun ya, malah yang terjadi adalah terus tumbuh gitu ya. Yang semulanya di bawah meja sekarang di atas meja dan terang-terangan ya. Jadi ini juga dimanfaatkan ya untuk di tahun politik ini untuk membongkar kasus-kasus besar
ya, misalnya transaksi janggal 349 triliun. Nah, ini kasus jumbo yang melebihi BLBI, ya, dan kita tidak tahu kelanjutannya seperti apa, dan sepertinya hanya sebagai dijadikan komoditas saja jelang tahun politik, ya. Jadi apa namanya, juga pernah disampaikan oleh Abraham Samad bahwasanya kalau, ya, satu institusi itu bebas korupsi, maka negara itu bisa memberikan uang cash, ya, 20 juta per kepala, ya. Ini satu institusi, belum kalau semuanya bebas korupsi, ya. Makanya korupsi ini adalah musuh bersama, ya, bukan radikal-radikal yang nggak jelas yang terus disampaikan untuk menstigma suatu kelompok, ya, golongan agar menjadi hantu bergentayangan, ya, padahal ini untuk mengalihkan, ya, problem berat kita yaitu tentang korupsi. Jadi klop gitu, ya, apa yang disampaikan oleh Jerry Massey, ya, apakah ini tempat establishment yang akan dilanjutkan dan perlu untuk, ya, dilanjutkan oleh presiden sebelumnya gitu, ya, dan menyayangkan kalau meteran pemerintahan yang baru itu seperti pom bensin yang harus dimulai dari nol, ya. Nah, kalau sekarang kondisinya, logikanya kalau kondisinya lebih buruk, ya, masa juga harus dilanjutkan, ya. Jadi sederhana, simple saja gitu, ya. Negara Indonesia yang sudah merdeka 70 tahun lebih, ya, ya harusnya bisa menjadi lebih sejahtera, ya, kalau tidak ada, ya, presiden yang nyali, ya, mempunyai nyali, ya, kepemilikan sumber daya alam yang mayoritas dikelola oleh asing harus dinasionalisasi, ya, yang pernah dilakukan secara revolusioner oleh, ya, Hugo Chavez dan Evo Morales, ya. Ya, jadi kalau misalnya, ya, penghasilan batubara kita itu tahun lalu 2.400 triliun, APBN kita 3.000, itu dari batubara aja sudah bisa menutupi tanpa bayar pajak, ya, bisa memberikan kesehatan secara gratis, ya, dan lain sebagainya. Yang itu, ya, kalau bukan pemimpin yang mempunyai nyali, ya, untuk memberikan apa namanya, mengubah kondisi yang sebelumnya terpuruk Indonesia ini menjadi lebih baik, ya, tidak akan ada perubahan, ya. Maka semua orang sudah paham gitu, ya, nggak mungkin juga kinerja yang sudah banyak cacatnya ini dilanjutkan tanpa ada perubahan yang sifatnya revolusioner. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.